Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Andre Ferdiansyah dengan NIM 19020040 kelas Fire and Safety A19. Di sini saya akan menjelaskan UTS mata kuliah pengantar ekologi dan perundangan lingkungan, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Ira Puspita Windiari, ST.MSc. Sebelumnya saya akan share screen dulu letak geografis dari hutan mangrove Delta Mahakam yang terletak di Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur. Mohon maaf sebelumnya karena sini sinyal kurang bagus, jadi agak lama untuk menampilkan Google Earth-nya. Nah, ini dia teman-teman. Jika dilihat dari Google Earth, ini letak geografis dari hutan mangrove Delta Mahakam. Oke, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu, yaitu letak geografis dari hutan mangrove Delta Mahakam yang terletak di Kabupaten Samarinda. Jadi, jika dilihat dari angkasa, kawasan delta ini berbentuk menyerupai bentuk seperti kipas. Bisa dilihat sebelah sini. Ini bentuknya itu seperti kipas ya. Kawasan delta Mahakam ini memiliki luas sekitar 150.000 hektar. Sudah termasuk dengan wilayah perairannya. Tapi namun jika dihitung dari luas wilayah daratannya saja itu, luas kawasan ini mencapai kurang lebih 100.000 hektar. Secara administratif, kawasan Delta Mahakam ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tepatnya berada di Kecamatan Anggana, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga. Delta Mahakam merupakan suatu kawasan delta yang terbentuk akibat adanya endapan di muara Sungai Mahakam dengan Selat Makassar, Kalimantan Timur. Saya sudah menjelaskan sedikit tentang letak geografis dari hutan mangrove Delta Mahakam. Selanjutnya saya akan lanjut ke share screen materi berikutnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang ekosistem tipe. Jadi hutan mangrove Delta Mahakam ini termasuk ke dalam tipe ekosistem terestrial yang tergolong ke dalam ekosistem hutan bakau. Populasi yang terdapat dalam ekosistem hutan mangrove Delta Mahakam yaitu diantaranya populasi bekantan, populasi kepiting bakau, populasi ikan, populasi pohon mangrove,
populasi ular, populasi udang, populasi larva ikan, populasi moluska, populasi gelombang mangrove, dan populasi burung. Yang menjadi ciri khas dari populasi yang ada di hutan Delta Mahakam ini yaitu bekantan ya teman-teman. Bisa kita lihat bekantan itu seperti ini perwujudannya. Mirip seperti monyet namun hidungnya besar dan bulunya berwarna coklat. Coklat serta ada warna kremnya gitu. Okay, next. Manfaat ekosistem hutan mangrove Delta Mahakam. Di antaranya yang pertama yaitu mencegah intrusi air laut. Apa sih yang dimaksud dengan intrusi air laut itu? Intrusi air laut adalah sebuah peristiwa perembasan air laut ke tanah daratan. Lalu yang kedua, mencegah erosi pantai. Erosi adalah pengikisan permukaan tanah oleh aliran air. Yang ketiga, mencegah abrasi pantai. Abrasi adalah pengikisan permukaan tanah akibat hempasan ombak laut. Yang keempat, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi makhluk hidup yang menghuni hutan bakau tersebut. Yang kelima, sebagai penyaring alami. Yang keenam, sebagai pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir. Yang ketujuh, sebagai penyerap karbon dioksida. Oke, selanjutnya, permasalahan yang timbul pada ekosistem hutan mangrove Delta Mahakam. Yang pertama itu adanya pengendapan sedimen sebagai akibat dari penambangan. Yang kedua, pola pemanfaatan mangrove dengan cara tebang habis. Yang ketiga, pembuatan tambak secara besar-besaran dan berpindah-pindah. Yang keempat, eksplorasi tambang minyak yang dilakukan oleh perusahaan asing. Jadi di sini permasalahan yang timbul pada ekosistem hutan mangrove Delta Mahakam itu menurut saya yang paling berakibat buruk itu semuanya memang berakibat buruk. Tapi menurut saya yang paling berakibat buruk itu adanya pengendapan sedimen sebagai akibat dari penambangan. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Akibat dari penambangan ini hutan-hutan yang ada di Delta Mahakam ini menjadi rusak dan ekosistem pun menjadi terganggu. Lalu yang selanjutnya itu eksplorasi tambang minyak yang dilakukan oleh perusahaan asing. Ini sangat buruk sekali bagi ekosistem yang ada di sana. Terlebih lagi, Kalimantan merupakan paru-paru dunia terbesar kedua setelah Sungai Amazon yang terletak di Brazil. Jadi sangat disayangkan sekali kita sebagai masyarakat Indonesia tidak menjaga dengan baik hutan yang ada di Kalimantan dan hutan-hutan yang ada di wilayah Indonesia lainnya. Jika kita lestarikan, ini merupakan aset berharga bagi negara kita. Agar generasi-generasi kita yang akan datang pun bisa menikmati akan keindahan alam-alam yang ada di Indonesia. Jadi sudah saatnya kita menjaga hutan-hutan yang ada di Indonesia ini, teman-teman ya. Termasuk ekosistem-ekosistemnya juga. Next. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.